Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai runtuhnya negara Cekoslovakia dengan Ketua Agung Firmansyah, anggota Kiki Sylvia, Ayu Wulansari, Rifat, dan Dio Setiawan. Kami akan menjelaskan mengenai bagaimana terjadinya runtuhnya Kekaisaran Republik Sosialis Negara Cekoslovakia dengan rinci dan insya Allah dengan cara yang jelas. Dimulai dari latar belakang runtuhnya Cekoslovakia. Latar belakang Cekoslovakia. Sejarah Republik Sosialis Cekoslovakia dimulai dari naiknya rejim komunis pada tahun 1948. Tetapi sesungguhnya pertarungan kekuasaan di dalam Partai Komunis Cekoslovakia (KSC) telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Waktu itu, kepemimpinan partai dipegang oleh Rudolf Slansky, Sekretaris Jenderal, dan Klement Gottwald, Ketua yang juga menjabat Perdana Menteri Cekoslovakia. Selama Perang Dunia Kedua, mereka memilih mengungsi ke Moskow dan mengkoordinir perlawanan terhadap Nazi Jerman dari sana. Di Moskow, mereka termasuk pemimpin-pemimpin negara tetangga Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin. Saya Kiki Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan awal terbentuknya Cekoslovakia. Cekoslovakia diciptakan dengan pembubaran Austria-Hongaria pada akhir Perang Dunia I. Sejarah bangsa Cekoslovakia sebenarnya sudah ada sejak abad keempat sebelum Masehi. Banyak pendatang dari suku Boieren dalam bahasa Latin, Bohemia ke dalam bahasa Jerman menjadi Bohmen pada abad ke-9. Atas keinginan Raja bangsa Selandia, ini tidak lagi menggunakan nama Bohemia, namun nama negara-negara Ceko yang meliputi wilayah Bohmen, Mahren, dan Schlesien. Pada Perang Dunia Kedua, Cekoslovakia jatuh di tangan Jerman menjadikan negara ini bersama dengan Polandia sebagai negara merdeka untuk menyimpan persenjataannya dalam usahanya mengalahkan Rusia. Setelah Perang Dunia II selesai, Cekoslovakia menjadi negara bebas yang mendapat pengaruh dari Rusia dalam pemerintahannya. Namun setelah Perang Dingin usai, Cekoslovakia merubah pemerintahannya menjadi sebuah pemerintahan yang berbentuk republik. Perjalanan negara Cekoslovakia dapat digambarkan sebagai berikut. 1918 sampai 1938 sebuah demokrasi republik. 1938 sampai 1939 setelah aneksasi Sudetenland oleh Jerman pada tahun 1938, wilayah ini secara bertahap berubah menjadi negara dengan koneksi melonggarkan antara Cekoslovakia dan bagian Rutenia. Sebuah strip besar dari selatan Slovakia dan Karpata Ukraina dianeksasi oleh Hungaria, dan Georgia wilayah dianeksasi oleh Polandia. Pada tahun 1939 sampai 1945 wilayah dipecah menjadi Protektorat Bohemia dan Moravia dan Republik Slovakia, sebuah didukung oleh Britania Raya, Amerika Serikat, dan sekutunya. Setelah invasi Jerman ke Rusia, itu juga dilakukan oleh Uni Soviet. Cekoslovakia adalah bagian dari deklarasi oleh PBB dan merupakan anggota pendiri PBB. Pada tahun 1946 sampai 1948 negara ini diperintah oleh koalisi dengan komunis materi dengan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Karpatian Rutenia diserahkan ke Uni Soviet. 1948 sampai 1989 negara ini menjadi negara komunis dengan pusat ekonomi terencana pada tahun 1960. Negara ini resmi menjadi Republik Sosialis. 1969 sampai 1990
The Federal Republik terdiri dari Republik Sosialis Republik dan Republik Sosialis Slovakia 1990 sampai 1992. The Federasi yang Demokrasi Republik terdiri dari Republik Cekoslowakia dan Republik Slovakia. Fakta runtuhnya negara Cekoslovakia lanjutan. Cekoslovakia merupakan sebuah negara yang berdaulat baik di padang menurut aspek manapun. Cekoslovakia beribu kota di Praha. Cekoslovakia mengalami dissolution atau pemisahan menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Sejarah panjang bagi negara ini dalam memutuskan untuk melakukan pemecahan sejarah, mencatat perjalanan panjang bagi Cekoslovakia dari sejak tahun di mana negara ini mendapat pengaruh komunis pada masa Perang Dingin. Fakta runtuhnya negara Cekoslovakia. Setelah pecahnya Perang Dunia I, Cekoslovakia merupakan negara tempat memproduksi senjata dan merupakan gudang senjata. Pada Perang Dunia Kedua, Cekoslovakia jatuh di tangan Jerman. Jerman menjadikan negara ini bersama dengan Polandia sebagai negara boneka ya untuk menyimpan persenjataan yang dalam usahanya mengalahkan Rusia setelah Perang Dunia II selesai. Cekoslovakia menjadi negara bebas yang mendapat pengaruh dari Rusia dalam pemerintahannya, namun setelah Perang Dingin usai, Cekoslovakia merubah pemerintahannya menjadi sebuah pemerintahan yang berbentuk republik. Sejak usainya Perang Dingin, banyak terjadi perpecahan di antara anggota parlemen yang mendukung adanya desentralisasi. Negara ini memutuskan memecah wilayah menjadi dua bagian, di mana kekuatan pemerintah yang berpusat di Praha yang mendapatkan tentangan oleh para anggota parlemen yang ada di wilayah Slovakia. Dampak terpecahnya Cekoslowakia: 1 bagian wilayah kekuasaan, 2 bagian layak negara, 3 bagian arsip negara, 4 penetapan mata uang, 5 penetapan status keluarga negaraan penduduk, 6 lubang bendera dan lambang negara, 7 pendaftaran kembali menjadi anggota PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Firmansyah sebagai ketua dari kelompok runtuhnya Cekoslovakia. Kali ini saya akan melanjutkan dengan memberikan kesimpulan kepada teman-teman, terutama kepada ibu guru sejarah, mengenai apa yang telah disampaikan oleh anggota kelompok saya tadi, mulai mengenai latar belakang, bagaimana jalannya runtuhnya Cekoslovakia, bagaimana faktanya, bagaimana dampaknya, bahkan bagaimana proses terjadinya Cekoslovakia runtuh. Saya akan lebih memperdalam mengenai penjelasannya. Sejarah singkat Cekoslovakia. Cekoslovakia merupakan negara yang berada di daerah Eropa Barat. Cekoslovakia berada di sebelah utara Austria-Hungaria, sebelah timur Jerman, sebelah selatan Polandia, dan sebelah barat Ukraina. Konflik Cekoslovakia. Tahun 1917 terjadi pertemuan di Wittenberg, Venesia, di mana Thomas Marshak mewakili Ceko untuk menandatangani perjanjian-perjanjian itu, mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia sehingga menjadi Cekoslovakia yang resmi berdiri pada Oktober 1918. Pusat pemerintahan. Cekoslovakia merupakan pemerintahan berbentuk republik, memiliki pusat pemerintahan di Praha. Cekoslovakia diambil dari dua etnis, yaitu etnis Ceko atau Bohemia dan etnis Slovak
Setelah selesai Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Cekoslovakia menjadi tempat dibuatnya senjata seiring berkembangnya sebuah negara. Pada tahun 1948 sampai tahun 1989, Cekoslovakia menjadi negara republik yang berpaham komunis. Selain memiliki paham komunis, mereka melakukan politik tangan besi, di mana politik tangan besi ini menggambarkan rejim kepemimpinan yang keras dan kejam hanya kepada pihak-pihak yang dianggap dapat membahayakan kepentingan pemerintah Cekoslovakia. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslovakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang berpusat. Hal ini mendorong timbulnya kekerasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya dari Alexander Dubček pada tahun 1968 melakukan reformasi dan menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis di Cekoslovakia dengan kebijakan-kebijakan melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode ini sering disebut sebagai musim Praha atau Fregus Spring Prestizaro yang berlangsung pada 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus 1968. Hal-hal yang dilakukan peringatan mengundang hal-hal rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslovakia bersama anggota negara lainnya pada 21 Agustus 1968. Kepemimpinan digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Di tahun ini juga sistem administrasi Cekoslovakia telah dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri dari dua negara federasi bagian, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Pada tahun 1989, terjadi demonstrasi tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Pemerintah izinkan pembentukan koalisi dengan tubuh oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintahan koalisasi diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden Cekoslovakia. Pada Desember 1989, periode dari komunis ke demokratis dikenal dengan nama Revolusi Bludru atau Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia mengikuti pemilu untuk pertama kalinya dan membentuk Havel jadi presiden lagi. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tak lagi dijalankan dan perusahaan swasta bermunculan. Revolusi ini memunculkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Di samping revolusi Beludru juga karena adanya desentralisasi pemusatan yang tak setuju akibat pusat pemerintahan di Praha. Wilayah Parlemen Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya, sehingga pada 1 Januari 1993 resmi kedua negara memutuskan untuk berdiri sendiri-sendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.